Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Fitria Dewi Lisyana dari program studi Profesi Nurse Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya dengan kasus trauma safitis atau cedera kepala. Baiklah, langsung ke pembahasan. Yang pertama itu skenario klinis. Apakah dengan terapi Morotal dapat menurunkan skala nyeri kepala pada cedera kepala? Rumusan masalah: PICO, P. Cedera kepala, I. Terapi Morotal, C. Tidak ada, O. Pengaruh yang signifikan dari terapi Morotal terhadap skala nyeri kepala pada cedera kepala. Selanjutnya ini ada bukti searching literaturnya. Selanjutnya itu critical appraisal, itu judul jurnalnya, pengaruh terapi Morotal terhadap skala nyeri kepala pada klien cedera kepala di RSU Prof. Dr. Margono Soekarjo dan RSUD Banyumas. Penulis Arif Hendra Kusoma, Agus Setiawan, Rohman Azam 2017. Dari critical appraisal ini ada tabel, yaitu yang berupa critical appraisal, poin critical appraisal, iya, tidak, dan keterangan. Yang pertama itu judul. Apakah judul memenuhi kaidah penulisan judul? Iya. Apakah penulisan judul menggunakan tanda tanya? Tidak. Apakah penulisan judul menggunakan tanda seru? Tidak. Selanjutnya itu apakah nama penulis dicantumkan? Iya. Apakah asal institusi penulis dicantumkan? Iya. Apakah asal institusi penulis sesuai dengan topik penelitian? Iya. Bidang ilmu tuh, apakah bidang ilmu dicantumkan dalam judul penelitian? Iya. Apakah latar belakang penulis atau institusi tempat bekerja sesuai dengan bidang ilmu topik penulisan? Iya. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Apakah tujuan penelitian disebutkan? Iya. Apakah desain penelitian disebutkan? Iya. Apakah desain penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Iya. Bagaimana pemilihan sampel dalam penelitian tersebut? Iya. Dalam bentuk hasil penelitian tersebut diambilkan? Iya. Dalam apa uji statistik yang digunakan? Iya. Uji statistik yang digunakan itu uji independency test. Hasil penelitian. Apakah hasil penelitian dapat diimplementasikan di keperawatan? Iya. Apakah ada rekomendasi terkait hasil penelitian? Iya. Selanjutnya itu daftar pustaka. Apakah daftar pustaka yang digunakan up to date? Iya. Apakah daftar pustaka yang digunakan itu sesuai? Iya. Apakah daftar pustaka yang digunakan itu dari sumber yang terpercaya? Iya. Selanjutnya itu hasil penelusuran bukti atau telaah jurnal. Ini menggunakan VIA. Yang pertama itu validity. Pertama itu desain penelitian menggunakan metode kuesi eksperimental melalui pendekatan pretest
post-test control group design. Sampel pemilihan sampel dengan kelompok kontrol dan jumlah sampel sebanyak 22 responden. 11 responden itu kelompok kontrol dan 11 responden itu kelompok intervensi. Kriteria inklusi responden itu meliputi pasien cedera kepala berusia 5 dari 13 tahun, berusia lebih dari 13 tahun, GCS 13-15, ada keluhan nyeri, beragama Islam. Selanjutnya kriteria eksklusi itu meliputi pasien dengan penurunan kesadaran dan pasien dengan gangguan pendengaran. Randomisasi, tidak dilakukan randomisasi dalam pengambilan sampel. Selanjutnya itu importance dalam hasil, karakteristik subjek. Jumlah sampel 22 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, 11 responden kelompok intervensi dan 11 responden itu kelompok kontrol. Beda proporsi, ada perbedaan yang signifikan skala nyeri kepala sebelum dan setelah diberikan terapi merotal pada pasien cedera kepala pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Selanjutnya itu beda Mean. Nilai Mean skala nyeri pada kelompok intervensi sebelum dilakukan perlakuan sebesar 4,82 dan nilai Mean skala nyeri setelah diberikan perlakuan sebesar 2,27. Terlihat selisih nilai Mean skala nyeri sebelum dan setelah perlakuan sebesar 2,55. Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa nilai Mean skala nyeri sebelum perlakuan pada kelompok intervensi sebesar 4,73 dan setelah perlakuan pada kelompok intervensi rata-rata skala nyeri kepala sebesar 4,45 dan nilai selisih nilai rata-rata skala nyeri sebelum dan setelah perlakuan sebesar 0,28. Nilai p-value menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skala nyeri kepala sebelum dan setelah diberikan perlakuan pada kelompok intervensi dengan p-value 0,001. Sedangkan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara skala nyeri kepala sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok kontrol dan p-value 0,465. Selanjutnya itu applicability, itu dalam diskusi ada karakteristik responden menunjukkan bahwa usia rata-rata responden pada kelompok intervensi itu 31 tahun dan kelompok kontrol 29 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan lebih banyak dari perempuan dan mayoritas responden bersuku Jawa. Selanjutnya itu perbedaan antara skala nyeri kepala dan kepala sebelum dan setelah pemberian perlakuan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Hasil analisis diketahui bahwa
nilai rata-rata skala nyeri pada kelompok intervensi sebelum dilakukan perlakuan sebesar 4,82 dan nilai rata-rata skala nyeri setelah diberikan perlakuan sebesar 2,27. Terlihat selisih rata-rata skala nyeri sebelum dan setelah perlakuan sebesar 2,55 dengan p-value 0,0001. Selanjutnya itu sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa rata-rata skala nyeri sebelum perlakuan pada kelompok sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa rata-rata skala nyeri sebelum perlakuan sebesar 4,73 dan setelah perlakuan rata-rata skala nyeri kepala sebesar 4,45. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Norliana yang menunjukkan bahwa terapi murotal berpengaruh pada penurunan nyeri pada ibu yang dilakukan tindakan kuret. Dan hasil penelitian terkait juga dari Sudikin menunjukkan bahwa terapi murotal berpengaruh besar pada respon nyeri pada pasien pasca bedah hernia. Hasil penelitian terapi murotal terbukti dapat menurunkan skala nyeri kepala yang lebih besar dibandingkan hanya diberikan terapi analgetik. Keterolog 30 mg. Terapi murotal juga dapat bersinergi terapi non-farmakologi dalam menurunkan nyeri. Pemberian terapi murotal memberikan efek non-farmakologi dalam mengatasi nyeri. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori beberapa hasil penelitian di atas, di mana ada perbedaan yang signifikan antara nyeri kepala sebelum dan setelah diberikan terapi murotal pada cedera kepala. Dan selanjutnya itu ada diskusi membandingkan jurnal dan kasus. Menurut pendapat peneliti itu dalam memberikan terapi murotal terhadap skala nyeri kepala itu pada klien cedera bertujuan mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah suhu suara menjadi gelombang yang ditangkap oleh tubuh, menurunkan rangsangan reseptor nyeri sehingga otak mengeluarkan natural endogen. Selanjutnya itu kesimpulan penelitian. Hasil analisis diketahui bahwa nilai rata-rata skala nyeri pada kelompok intervensi sebelum dilakukan perlakuan sebesar 4,82 dan nilai rata-rata skala nyeri setelah diberikan perlakuan sebesar 2,27. Terlihat selisih rata-rata skala nyeri itu sebesar sebelum dan setelah perlakuan itu sebesar 2,55 dengan p-value 0,001. Maka dapat disimpulkan itu bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skala nyeri kepala sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok intervensi. Baiklah, mungkin ini saja pemaparan hasil analisis jurnal saya. Baiklah,
Mungkin ini saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.